Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menghadapi tekanan keuangan. Rasio klaim JKN yang telah melampaui batas ideal, yakni mencapai 108%, menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami pembengkakan defisit hingga 2 triliun rupiah per bulannya. Pendapatan iuran sebesar 14 triliun, sedangkan beban klaim mencapai 16,5 triliun per bulan, menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah untuk segera ambil langkah cepat dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain tingginya rasio klaim, kenaikan biaya pelayanan kesehatan turut dipicu oleh inflasi pada sektor kesehatan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kenaikan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang sebagian masih bergantung pada impor. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berpendapat, solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN melalui peningkatan penerimaan atau tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski pemerintah telah mengalokasikan suntikan dana sebesar 20 triliun pada 2026, faktanya jumlah tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah menyeimbangkan, berarti penerimaan harus naik. Nah itu urusan Menkes harus mengkaji betul untuk JKN kita seimbang butuh dana berapa. Di 2026 kita sudah injeksi 20 triliun, tapi ternyata nggak cukup. Nah di 2027 saat kita nanti bahas anggaran, maka kalau defisitnya per bulan 2 triliun, berarti bisa kita hitung kan 2 triliun kali 12, 24, plus kemarin 20 triliun, ini setelah naikannya 50 triliun lah. Tambahan APBN ya, 50 triliun itu kalau kemudian plus 49 triliun, berarti kebutuhan APBN untuk mensupport JKN sekitar 100 triliun, kalau mau sehat. Tapi kembali lagi bahwa pemerintah harus fokus pada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan yang besar ini lebih ditujukan untuk mensupport PBI, penerima bantuan iuran. Karena orang miskin tanggung jawab negara. Selain dukungan anggaran, Komisi 9 DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan melakukan berbagai pembenahan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan iuran dan menekan potensi pemborosan. Seperti beberapa yang menjadi sorotan ialah keberadaan sekitar 13 juta peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang berstatus nonaktif dan penghapusan tunggakan kelas 3. Tapi di luar itu memang BPJS sendiri harus terus melakukan perbaikan tata kelola. Misalnya ada sekitar 13 juta peserta PBPU yang nonaktif, ya kan? Padahal dia PBPU kan, ini orang mampu. Kalau orang mampu, perintah PP 108/2013 dipaksa. Apa layanan umumnya dibatasi, dikaitkan dengan pengurusan SIM, pengurusan KTP, pengurusan sertifikat, pengurusan misalnya menjadi isu tuh mahasiswa yang mampu dia wajib punya peserta BPJS yang mampu loh ya, yang tidak mampu ya PBI lah kan itu bagian dari meningkatkan 13 juta yang non aktif itu agar penerimaan meningkat. Kemudian penghapusan tunggakan yang kelas 3 sampai sekarang kan belum dieksekusi oleh pemerintah. Kalau itu dihapuskan berarti kan menambah iuran baru kan. Kita prediksi tambahnya sekitar 1 triliun lah dari peserta baru itu, berarti kan meningkatkan penerimaan. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. Defisit yang terus melebar dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memilih kombinasi kebijakan yang tepat, baik melalui penyesuaian iuran JKN maupun peningkatan dukungan APBN, agar keberlangsungan program JKN tetap terjaga.